kasih atas kesempatannya. Nama saya Atrifa Pranita, NIM 2018-210242. Di sini saya menggantikan presentasi dari M. Raffi karena M. Raffi sedang isolasi di rumah sakit. Di sini saya menjelaskan apa definisi etika bisnis dalam manajemen produksi. Sebelumnya kita ketahui definisi kegiatan produksi dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan definisi dari etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegakkan atau menegaskan tentang benar dan salah. Jadi definisi etika bisnis dalam manajemen produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Selanjutnya ada pentingnya etika dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan konsumen, padahal konsumen dan produsen saling bekerja sama. Seharusnya produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Namun banyak produsen yang tidak menjalankan hal ini. Produsen lebih mementingkan berapa laba yang akan diperolehnya. Seperti banyaknya kasus-kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin bisa saja terjadi pada konsumen. Bahkan konsumen ada yang ditipu, konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi kenyataannya mereka tidak mendapat apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai apa yang mereka tawarkan. Sehingga sangat diperlukan sekali etika dalam hal produksi agar tidak terjadi suatu hal yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa melihat apa efek jangka panjangnya. Etika dalam produksi ini lebih menekankan kita untuk selalu memproduksi barang atau jasa yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi juga untuk semua orang. Sehingga masyarakat yang membeli produk ini atau produk tersebut tahu jelas apa fungsi dan manfaat produk tersebut tanpa harus takut terkena apa dampak atau efek negatif yang diterima dari produk tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Elisa Khotrunada dengan NIM 2018-210338. Di sini saya akan menjelaskan pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud antara lain. Yang pertama, kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui dan dibelinya. Jadi pihak penjualan berkewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk yang dijual. Tidak seperti Weintraub Laboratories memasarkan produk penghilang rasa sakit yang oleh perusahaannya diklaim sebagai obat non-adiktif atau tidak menyebabkan ketergantungan. Selanjutnya, seorang pasien yang menggunakan produk tersebut menjadi ketergantungan dan akhirnya meninggal karena overdosis. Yang kedua, kewajiban untuk mengungkapkan. Di sini penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya.
Ini berarti bahwa penjualan berkewajiban memberikan semua fakta pada konsumen tentang produk tersebut yang dianggap berpengaruh kepada keputusan konsumen untuk membeli. Contohnya, jika pada sebuah produk yang dibeli konsumen terdapat cacat yang berbahaya atau beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, maka harus diberitahu. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuyun Sriwayuningsih, NIM 2018-210-398. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Di sini artinya penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagaimana barang tersebut adanya. Jangan sampai terjadi misrepresentasi bersifat koersif, yaitu seseorang yang dengan sengaja memberikan penjelasan yang salah pada orang lain agar orang tersebut melakukan sesuatu seperti yang diinginkannya, bukan seperti yang diinginkan orang itu sendiri apabila dia mengetahui yang sebenarnya. Contohnya, pembuat perangkat lunak atau perangkat keras komputer memasarkan produk yang mengandung bug atau cacat tanpa memberitahu tentang fakta tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban untuk tidak memaksa. Di sini artinya penjual berkewajiban untuk tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Tidak memanfaatkan ketidaktahuan, ketidakdewasaan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi atau menghapuskan kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Di sini terdapat 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama, transparansi, yaitu masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Hal ini biasanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Yang kedua adalah kejujuran. Nah, ketidakjujuran adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, lalu harga yang membingungkan, dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini juga meliputi perilaku perusahaan, staf, dan personil lainnya yang berkaitan dengan itu. Yang ketiga, ada kerendahan hati, yaitu perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febri Garanto, NIM 2018-20482. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian produksi dalam perusahaan, yaitu bagian produksi merupakan suatu bagian yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi. Nah, dengan mengatur kegiatan itu, maka diharapkan proses produksi itu akan berjalan lancar dan hasil produksinya pun akan bermutu tinggi sehingga dapat diterima oleh masyarakat pemakainya. Nah, bagian produksi ini dalam menjalankan tugasnya tidaklah sendirian, akan tapi bersama-sama dengan bagian-bagian lain seperti bagian pemasaran, bagian akuntansi, bagian keuangan. Oleh karena itu, haruslah diadakan koordinasi kerja antara bagian-bagian tersebut agar semua bagian itu dapat berjalan seiring dan seirama dan dapat dihindarkan dari benturan-benturan kepentingan antar bagian dalam perusahaan. Nah, tanpa adanya perencanaan yang matang, pengaturan yang bagus, serta pengawasan akan mengakibatnya jeleknya hasil produksi. Nah, di samping hasil produksi yang harus bagus kualitasnya itu juga harus dipikirkan pula agar jangan sampai terjadi hasil produksi
bagus tapi ongkos yang diperlukan untuk itu terlalu besar. Biaya produksi itu sendiri terlalu tinggi akan berakibat harga pokok produksinya itu menjadi besar, dan hal ini akan mengakibatkan tingginya harga jual produksi. Nah, sehingga akan tidak terjangkaunya oleh konsumen. Inilah yang merupakan tugas dari bagian produksi. Nah, tugas-tugas tersebut akan dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu dengan pedoman kerja tertentu. Pedoman kerja yang harus menjadi arah kerja bagi bagian produksi dapat dirumuskan dengan 4 hal, yaitu yang pertama ada tempat tujuan tepat tujuan atau tepat jumlah, yang kedua ada tepat mutu, yang ketiga ada tepat waktu, yang ketujuh ada tepat ongkos atau harga. Nah, jumlah produk yang dihasilkan harusnya itu harus direncanakan dengan baik agar tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit. Harus konstan dengan penawaran konsumennya. Maksud saya permintaan konsumennya. Nah, bila produksi terlalu banyak, tentu saja akan mengakibatkan pertumpukan hasil produksi di gudang. Nah, hal ini juga akan mengakibatkan di sampingnya barang tersebut akan mengalami kerusakan dalam penyimpanannya, itu maka penumpukan juga berarti banyak modal yang tertanamkan dalam barang jadi atau berhenti dan menjadi kurang efektifnya sebuah produksi tersebut. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Isabella, NIM 2018-210-655. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus etika bisnis bidang manajemen produksi. BPOM, Sinta kosmetik ilegal yang mengandung obat terlarang. Dari artikel republika.co.id Purwokerto, di mana bahan kosmetik yang disita BPOM Semarang ini di Purwokerto diperkirakan mengandung obat terlarang. Kepala BPOM Semarang, Dr. Andri Sulaina, itu menyebutkan hasil uji laboratorium krim kecantikan yang disita dari satu rumah produksi di kompleks perumahan Permata Hijau tersebut itu mengandung berbagai jenis obat-obatan keras yang peredarannya. Bahan baku yang dipergunakan sebagai bahan krim tersebut antara lain berupa bahan kimia seperti obat-obatan jenis antibiotik, dexamethasone, hingga hidroquinon. Di Indonesia itu kata Zulaima, bahan aktif hidroquinonan sangat dibatasi penggunaannya. Bahan aktif tersebut hanya diizinkan digunakan dalam kadar yang sedikit dalam bahan baku kosmetik pewarna rambut, dandan kuku, atau kutek. Untuk pewarna rambut, maksimal kadar hidroquinon hanya 0,3%. Sedangkan untuk cat kuku itu hanya 0,02%. Sedangkan bagi krim kulit itu sama sekali tidak boleh dipergunakan, dikarenakan apabila pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan pigmen kulit yang terpapar itu menjadi mati. Bahkan setelah sel pigmen mati, kulit itu bisa berubah menjadi biru kehitam-hitaman. Sementara mengenai obat antibiotik dan dexamethasone, hanya yang ikut disita itu kata Zulaima masih belum tahu penggunaan obat ini. Obat-obatan tersebut mestinya itu merupakan obat-obatan yang dikonsumsi dengan cara diminum. Selain itu penggunaannya juga dibatasi karena merupakan golongan obat keras. Penggerebekan rumah krim kecantikan itu dilakukan karena rumah produksi tersebut itu belum memiliki izin produksi dari BPOM. Sementara penggunaan bahan baku kosmetik itu harus mendapatkan pengawasan yang ketat karena penggunaan bahan baku yang tidak semestinya itu bisa membahayakan konsumen. Penggerebekan itu dilakukan setelah BPOM itu mendapatkan banyak keluhan dari konsumen yang mengaku kulitnya itu merasa terbakar dan mengalami iritasi setelah menggunakan krim yang dibeli dari salon kecantikan tersebut. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata krim tersebut itu diperoleh dari rumah produksi di Purwokerto. Zulaima menyebutkan krim permutih hasil produksi warga Purwokerto ini dijual ke klinik-klinik dan salon kecantikan di seluruh wilayah tanah air.
Dari hasil catatan transaksi yang diperoleh, krim pemutih itu banyak dijual di Semarang, di Banyumas, di Bali, Jabodetabek, dan tersebar di Jawa Barat hingga Bali. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hanifiana Umira Sabila dengan nomor induk mahasiswa 2018-210847. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus. Nah, di sini Bapak Istanto Urip, Ketua PII, mengatakan bahwa etika didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap alam dan tanah moralitas, di mana istilah moralitas dimaksudkan untuk merujuk pada penghakiman akan standar dan aturan tata laku moral. Nah, dari definisi itu kita bisa mengembangkan sebuah konsep etika bisnis, dan juga tentu sebagian kita akan setuju bila standar etika yang membutuhkan individu yang punya prinsip moral yang kokoh dalam melaksanakannya. Namun beberapa aspek khusus harus dipertimbangkan saat menerapkan prinsip etika dalam bisnis ini. Yaitu yang pertama, untuk bisa bertahan. Nah, sebuah bisnis itu harus mendapatkan keuntungan. Jika keuntungan dicapai melalui perbuatan yang kurang terpuji, maka keberlangsungan perusahaan bisa terancam. Kemudian yang kedua yaitu sebuah bisnis harus dapat menciptakan keseimbangan antara ambisi untuk mendapatkan laba dan kebutuhan serta tuntutan dari masyarakat sekitarnya. Nah, di sini tujuan etika bisnis adalah menggugah kesadaran moral para pelaku bisnis dalam menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business ataupun dirty business. Nah, di sini etika bisnis mengajak para pelaku bisnis mewujudkan citra dan juga manajemen bisnis yang etis agar bisnis itu pantas dimasuki oleh semua orang yang mempercayai adanya dimensi etis di dalam dunia bisnis. Nah, pada pelanggaran etika bisa terjadi di mana aja, termasuk dalam dunia bisnis. Untuk meraih keuntungan, masih banyak sekali perusahaan yang melakukan berbagai pelanggaran moral. Praktik curang itu bukan hanya merugikan perusahaan lain, namun juga merugikan masyarakat dan juga negara. Nah, di sini pelanggaran prinsip etika bisnis yang dilakukan oleh para pengusaha kosmetik berbahaya itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana perusahaan tidak memberikan peringatan kepada konsumen mengenai kandungan yang ada di dalam produk yang mereka jual. Karena produk yang mereka jual itu bahan-bahannya sangat berbahaya untuk kesehatan. Kemudian mereka juga melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya dapat dilakukan asalkan tidak merugikan pihak manapun. Dan seharusnya para produsen kosmetik itu lebih mementingkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan. Maka tentunya perusahaan itu sendiri akan mendapatkan laba yang lebih besar atas kepercayaan masyarakat terhadap produk yang mereka jual itu. Kemudian di sini etika bisnis tidak akan dilanggar jika ada aturan dan sanksi. Jikalau semua tingkah laku salah kemudian dibiarkan, maka lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Nah, di sini ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis. Yang pertama yaitu etika bisnis sebagai etika profesi, membahas berbagai prinsip, kondisi, masalah yang terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Nah, yang kedua ada menyadarkan masyarakat. Di sini khususnya konsumen, kemudian buruh ataupun karyawan dan juga masyarakat luas, pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, kemudian akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktik bisnis siapapun juga. Kemudian yang ketiga, ada etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis atau tidaknya suatu praktik bisnis tersebut. Nah, di sini dalam lingkup makro semacam ini, etika bisnis bicara soal monopoli, oligopoli, kolusi, kemudian praktik macamnya yang akan sangat mempengaruhi tidak saja sehat dan tidaknya adanya kesehatan pada suatu ekonomi, melainkan juga baik tidaknya praktik bisnis dalam sebuah negara.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.